Hai Sobat DNA, balik lagi di GPS On Genomic Podcast Shows Open Now. Nah Sobat DNA, menyambut Hari Anak di tanggal 23 Juli, kita kira-kira hari ini akan ngobrol soal apa nih? Pasti udah tahu lah ya, aku tadi juga udah nyebut nih soal Hari Anak. Jadi hari ini aku, Fanya, akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu narasumber kita yang sangat-sangat valid untuk membahas topik yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira apa sih topiknya? Ada yang bisa tahu? Boleh banget nih komen di bawah ya. Nah jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai anak dan gimana sih korelasinya anak dan genomik atau semua yang related dengan anak bersama salah satu narasumber kita yang sangat-sangat oke banget karena beliau merupakan seorang spesialis anak. Dan kayak without further ado kita kenalkan langsung nih Dr. Rizky Wicaksana, spesialis anak yang akan ngajak kita ngobrol hari ini. Halo Dok. Halo Mbak Fanya. Gimana kabarnya Dok? Ya, alhamdulillah baik, sehat-sehat aja. Tetap ceria kan, mau hari anak soalnya kan. Betul. Nah ini enaknya aku panggil Dr. Rizky atau Dr. Wicak mungkin? Wicak aja Wicak. Dr. Wicak. Saya biasa ya, biar akrab kan. Oke, siap Dok. Iya. Nah Dok, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Perkenalan dulu. Kira-kira dokter sekarang tuh lagi praktek di mana aja sih Dok? Saya kalau sekarang ini di Siloam MRCCC Semanggi sama di Rumah Sakit Pasar Rebo, RSUD Pasar Rebo. Oke, baik. Saya dua rumah sakit. Terus ya gitu aja lah kesibukan hari-hari ya bolak-balik, pagi jadi abdi negara, sore jadi abdi rumah tangga. Balik ke anak sendiri ya gitu. Belum, anak sendiri. Oh, baik. Semoga secepatnya ya. Nah, Dok, mungkin sebagai spesialis anak nih kira-kira biasanya kayak gimana aja sih rutinitasnya seorang dokter spesialis anak? Rutinitas pagi hari ya sama sih seperti orang pada umumnya ya, pagi berangkat kerja terus pindah tempat kerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain gitu kan. Ya Sabtu Minggu ya baru ada waktu untuk olahraga, untuk main, untuk dengerin musik yang gitu-gitu ya, tetap supaya bisa tetap happy gitu. Oke, baik. Jadi nggak sibuk kerja aja tapi juga sibuk untuk menghappykan diri sendiri juga ya Dok? Prinsipnya yang penting bahagia dulu hidup itu kan. Bener. Kita kerja juga untuk bahagia kan, cari supaya seneng kan. Benar. Mungkin Mbak Ovanya juga gitu kan pasti kan. Iya. Betul banget nih. Nah oke Dok, jadi mungkin kita langsung lanjut ke main topik aja kan. Karena kita bertepatan dengan Hari Anak Nasional nih. Aku kepo deh sebenarnya kalau ngelihat aku, papaku dan mamaku. Kadang-kadang aku suka mikir, papaku pinter. Mamaku juga pinter, tapi kok saya kurang pinter rasanya. Itu kenapa ya Dok? Atau mungkin ada juga yang kayak papanya dokter, mamanya misalnya direktur di sebuah perusahaan terkenal. Betul. Anaknya tiba-tiba ya mungkin kurang pinter lah. Jadi itu apakah ada korelasinya ya Dok, kecerdasan orang tua dengan kecerdasan anak? Oke. Ini isu yang sangat sensitif dan sangat ini ya bapaknya ya. Sebenarnya gini. Nomor satu dari semuanya itu ya yang kita harus bedakan itu, semua orang itu pintar harusnya. Betul. Semua anak itu pintar. Semua anak itu pintar. Setuju. Nah, tinggal pintarnya tuh pintar apa gitu kan. Jadi kita jangan melabeli sesuatu itu sebagai pintar dan tidak pintar gitu. Nah kita hanya membagi gimana sih anak ini mempunyai potensinya dia atau enggak gitu. Kita harus mencapai potensi yang dimiliki anak ini dapat terpenuhi maksimal atau enggak. Itu udah kita anggap pintar harusnya. Bukan selalu pintar itu ranking 1 di kelas. Bukan selalu pintar itu yang IPK-nya 4,0. Bukan yang seperti itu kan. Kita harus mengenhance anak-anak itu supaya mereka bisa menjadi apa yang mereka suka, tapi secara maksimal dan positif tentunya gitu kan. Iya, setuju. Berkaitan tadi Mbak Fanya bilang mengenai kecerdasan orang tua, mama papanya pintar, Mbak Fanya merasa kurang pintar. Mungkin nggak seperti itu. Jadi semua sifat itu dari kedua orang tua itu akan diturunkan. Nah, gimana cara menurunkannya? Jadi ada partikel-partikel kecil secara molekuler itu yang diturunkan sifat-sifatnya itu dari orang tua ke anaknya. Itu yang dinamakan gene. Jadi setiap ada kemampuan genetik, gene-nya itu diwariskan lah sifat-sifat
Jadi dalam tubuh manusia partikel terkecilnya adalah gen. Si gennya itu sendiri itu mempunyai sifat yang macam-macam. Di tubuh kita tuh ada jutaan. Gitu ya. Nah, dengan jutaan seperti itu nanti kita lihat misalnya orang tua Mbak Fanya, ayahnya misalkan punya sifat dia pintar nih, pinternya apa? Pintar dalam akademis, jago fisika. Oke, semua yang fisika jago. Sedangkan mamanya Mbak Fanya itu mungkin lebih jago misalkan urusan accounting, keuangan, auditing dan lain sebagainya. Itu kan dua hal yang berbeda kan. Betul. Nah, untuk membentuk suatu pemikiran dan keahlian yang seperti itu kan tersusun atas gen-gen, gitu kan. Baik. Gen di otaknya mamanya Mbak Fanya, gen di otaknya ayahnya Mbak Fanya itu berbeda tentu. Karakteristik setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda yang ditentukan oleh gen yang berbeda. Betul. Dan itu nanti akan diwariskan ke anaknya. Itu yang dinamakan hereditary gene, ya kan? Nah, nanti sifatnya pun beda-beda. Siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih resesif. Ketika udah sampai di titik itu, nah itulah sifat-sifat yang tadi banyak itu nanti yang akan diwariskan mana sih yang dominannya. Nah, apakah Mbak Fanya mendapatkan sifat jago fisika seperti papanya atau jago accounting seperti mamanya? Bisa juga tidak dapat dua-duanya. Karena selain dari sifat-sifat seperti itu ada lagi sifat yang lain. Jadi sifat-sifat keterampilan yang sifatnya skill, seperti bermain musik, kemudian olahraga juga bisa, atletisisme kan, kemampuan atletik yang baik gitu kan. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi mungkin Mbak Fanya dapat kemampuan yang banyak itu justru malah kemampuan-kemampuan yang skillful gitu loh. Jadi kayak melukis, bernyanyi dan lain sebagainya. Itu kan membutuhkan keterampilan ya. Dan itu juga kita gak bisa bilang anak ini gak pinter. Anak ini pinter nyanyi. Gitu. Dan itu bagus, gak semuanya jelek gitu. Ketika kita kerjain secara maksimal akan tetap bagus juga kok. Nah, disitulah letak adanya sesuatu yang diturunkan. Itulah di situ peran gen dalam mewarisi bakat kedua orang tuanya untuk ke anaknya gitu. Oke, baik Dok, menarik banget dan aku juga setuju sih, nggak ada yang dilabelin pintar dan tidak pintar mungkin ya. Itu balik lagi ke kemampuan apa, ke skill-skill apa yang dipunyai sama anak dan gimana caranya untuk dikembangkan secara optimal. Nah, mungkin tadi dokter juga udah sedikit menyinggung soal gen. Nah, mungkin kita boleh sharing-sharing dulu nih Dok, gen itu tuh apa sih dan kenapa sih bisa diturunkan ke anak-anak gitu. Oke, kita bicara gen. Gen itu unit atau partikel terkecil dalam tubuh manusia yang bisa membawa sifat dan informasi. Jadi dia pembawa informasi terkecil, partikel terkecilnya gitu ya. Nah, dialah yang membawa itu. Jadi itu yang akan diturunkan. Nanti dia akan decoding. Dia kan sifatnya ada yang namanya DNA, ada yang namanya RNA gitu ya. Nah, DNA itu kan nanti dia akan membentuk sel gitu kan. Akhirnya nanti membentuk sel yang akan diejawantahkan menjadi kemampuan-kemampuan dan lain sebagainya. Itu semua itu diturunkan seperti itu. Sifat-sifat, bakat, penyakit, pertumbuhan sel gitu ya. Itu semua menjadi mitosis, meiosis dan lain sebagainya. Itu semua diatur oleh sama si gen ini. Ya, jadi 4 gen itu gitu. Jadi gen ini sudah terkoding. Jadi ini Tuhan yang bikin soalnya. Gen ini Tuhan yang bikin. Manusia mengungkap gitu. Nah, mengungkapnya itu sejarahnya juga udah panjang. Awalnya dulu dari yang panjang dulu, si kromosom. Itu tahun 50-an tuh kromosom pertama kali itu kan. Diungkapkan sama sebelumnya sih tahun 1800-an tuh sebenarnya Mendel dulu kan pertamanya. Kita kalau belajar di biologi dulu zaman SMA kan pasti ada hereditary Mendel, buku Mendel 1 dan lain sebagainya. Nah, Mendel itu tahun 1800-an dia akan berkembang, penelitian berlanjut terus. Nah, mulailah itu tahun 50-an itu kromosom. Akhirnya ditemukan tahun 50-an akhir 58 59 gitu si sindrom Down pertama kali itu kita kenalin. Baik. Jadi ada kelainan pada kromosom itu si sindrom Down. Nah, itu di tahun akhir 50-an. Makin kesini penelitian makin maju, orang makin cari lagi tuh si kromosom dioprek lagi satu-satu. Ya, kayak kita lah kayak punya gadget dulu HP zaman dulu kan Nokia 3310 ya kan itu udah keren banget. 8250 itu udah kecil. Oh ini mungkin bapaknya belum lahir zaman itu. Aku udah kebetulan udah pas Nokia datang udah ada. Enggak takutnya zaman-zaman saya dulu kan masih muda. Itu saya pakai HP kan gitu. Nah sekarang udah HP-nya dulu cuma bisa SMS. Sekarang udah bisa segala macam. Iya benar.
ChatGPT, udah bisa macam-macam sekarang kan. Kita udah bisa membantu dengan itu. Begitu juga dengan karakteristik kromosom, gen. Nah itu juga gitu sama. Gen itu juga gitu. Awalnya dari kromosom, terus makin lama makin dipecah-pecah. Bahkan sekarang udah di tahap ada yang namanya Gen Society. Jadi kayak untuk population and society gene. Jadi kayak dipelajari lah. Misalkan kayak di satu daerah gitu ya, di Indonesia atau di yang kecil deh, di sini aja daerah-daerah Manggarai deh misalkan ya contohnya, saya ambil contoh di Manggarai gitu ya. Di Manggarai ini ada karakteristik gen tertentu gitu loh, yang di populasi ini tuh mirip gitu. Ya. Nah itu yang di luar negeri itu mungkin sekarang udah sampai tahapnya ke sana, dia mempelajari gen itu udah nyampe kayak gitu loh. Jadi kalau orang terlahir di sini, orang milih di sini, dia akan punya kecenderungan seperti itu. Nah, sampai di tahap seperti itu. Kalau perkembangan gen itu sampai sekarang. Wah, menarik. Other than that, mungkin ya tentang penyakit-penyakit ya. Jadi kan jadi kalau misalkan kalau anak orang normal itu misalkan kromosomnya ada 46 gitu kan. Nah, ntar ada yang kromosomnya lebih satu, ada yang kurang satu gitu. Gennya juga nanti ada yang urutannya begini, tek 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 tek. Jadi kalau untuk kayak buka kunci brankas, nomor kombinasinya 4783 gitu misalkan. Nah, ketika kuncinya beda, itu kan nggak bisa kebuka kunci brankasnya tuh Mbak. Betul. Nah ketika kunci brankasnya nggak bisa dibuka itu otomatis terkunci. Nah itu juga sama kayak gitu. Kayak gen itu yang anak ini diciptain untuk 4783. Tapi kalau diciptain lain 4793 gitu. Mungkin ada kelainan yang terjadi. Gitu. Itu gen itu fungsi. Kalau di permudah seperti itulah. I see. Menarik banget ya Dok. Ternyata si kecil-kecil ini tuh sangat berdampak besar buat hidup orang ya. Dan menarik banget yang soal Gen Society itu aku juga baru aware loh Dok sekarang. Jadi kayak ternyata gak cuman genetik orang tuanya aja yang berpengaruh, tapi lingkungannya juga environment juga. And society. Soalnya terakhir itu memang yang saya baca tuh geneticists di luar negeri itu rata-rata memang mereka udah mulai ke arah sana mempelajarinya. Sama seperti kan kalau kesehatan dulu ya. Saya ada dokter umum, dokter spesialis. Spesialis itu menangani bidang-bidang tertentu secara klinis gitu kan. Nah, ada yang bagian public health-nya. Nah, kesehatan masyarakatnya kan. Nah, ini juga sama genetik kan gitu, geneticists. Mungkin nanti ada yang environmental atau social genetisisnya gitu. Itu yang lagi banyak sih saya baca-baca di luar negeri. Banget ya, betul. Cuman saya juga belum terlalu banyak bacanya. Gak apa-apa Dok. Sibuk. Banyak anak-anak yang mesti diurusin nih di rumah sakit. Oke, menarik banget sih Dok ternyata. Nah, oke. Mungkin tadi kan sudah disinggung sedikit soal penyakit itu juga bisa diturunkan via genetik. Kalau misalnya boleh tahu Dok, dari kasusnya dokter atau mungkin di Indonesia sendiri, kira-kira apa sih penyakit genetik yang paling sering ditemukan? Apa rasionya lebih banyak penyakit genetik atau penyakit yang non genetik yang ditularkan pada anak? Diturunkan pada anak dari orang tuanya? Kalau di Indonesia, di Indonesia tuh penyakitnya justru hampir nggak ada yang penyakit genetik. Oh gitu. Karena nggak diperiksain. Nomor satu itu karena kita dari dulu nggak bisa periksa genetik. Jadi kita curiga dia penyakit genetik ada banyak. Banyak kan kayak gimana sih karakteristik penyakit genetik itu? Biasanya dia tuh kalau di zaman saya sekolah tuh ya, itu kita bilang rare disease justru. Penyakit langka karena dia memang rare, serare itu. Jadi dia kelainannya tuh juga unik-unik, Mbak. Jadi kayak kalau misalkan ada anak yang nggak bisa memetabolisme protein, dia punya malabsorpsi protein, cara metabolismenya salah, terus dibentuk badan keton. Nah itu nanti badan ketonnya keluar di pipis, jadi nanti fenilketonuria gitu. Nah itu penyakitnya tingkat genetik, gitu. Terus ada contohnya lagi misalkan hormon insulin. Kita kan hormon insulin. Kalau orang kekurangan hormon insulin di tua itu kan diabetes mellitus tipe 2 gitu kan. Betul. Terus kalau produksi hormon insulinnya berkurang karena pankreasnya nggak bisa produksi, itu diabetes mellitus tipe 1. Nah, ada lagi yang namanya hiperinsulin. Lawannya itu. Jadi anaknya itu lahir gula darahnya itu rendah-rendah terus. Jadi lahir gula darah rendah. Nanti apa? Insulinnya diproduksi lebih banyak. Itu penyebabnya genetik.
Oke, Dia baik. yang paling sering itu 2 jenis gen itu. KCNJ11 sama ABCC8 gitu. Nah, pokoknya saya nggak terlalu hafal yang 2 yang, tapi yang satunya KCNJ11 itu ya. Nah, itu penyakitnya tingkat genetik. Baik. Di kita saya punya pengalaman memang untuk khusus hiperinsulin ini saya pernah punya pasien sendiri yang saya periksain sampai gennya, tingkat gennya udah saya periksain dan memang ada mutasi di gen KCNJ11-nya. Nah, itu keluarnya sebagai apa? Anaknya itu dari awal lahir sampai dia umur semingguan itu gula darahnya rendah, terus kita udah kasih cairan dengan gula yang tinggi, udah kasih susu kita masukin lewat selang gitu ya. Jadi kan harusnya udah over nih gulanya betul. Banyak banget gulanya masuk. Loh, kok gula darah dicekin masih di bawah 40 terus gitu. Ya ampun. Kenapa? Apa yang terjadi nih? Nah, kita curiga lah, kita periksain lah tuh yang lain-lain kan secara aksis dia punya hormon gitu kan. Apa ada hormon satunya salah gitu ya. Ternyata hormon yang lainnya memang bermasalah. Nah, akhirnya kita baca-baca, kita cari lagi, ternyata itu adalah penyakit yang namanya hiperinsulin kongenital. Itu penyebabnya genetik. Nah, itu setelah itu kalau kita udah tahu masalahnya ada genetik seperti itu, kita jadi bisa men-treat pasiennya itu dengan baik. Jadi kita obatin sampai sekarang anaknya udah gede, udah cantik, udah bisa ngomong gitu dan lain-lain, udah bagus. Udah sehat gitu. ya. Udah ceria deh, anaknya lucu banget. Anaknya lucu banget. Terus ya itu salah satu contoh, walaupun penyakitnya langka, penyakitnya sangat langka, dan karena tidak semua penyakit harus diperiksakan gen ya. Betul. Tapi kalau ada penyakit-penyakit yang harus kita periksakan secara seperti genetik. Itu. Oke. Nah, mungkin Dok kayak yang tadi hiperinsulin kongenital ya. Itu kalau misalnya amit-amit tidak terdeteksi secara genetik, apa sih resikonya? Separah apa sih? Ya anaknya matilah pasti. Kalau kita nggak bisa ituin ya lama-kelamaan ya matilah itu anaknya. Betul. Ya benernya gini, nggak harus semuanya diperiksa secara genetik juga. Cuman maksudnya dia harus kita lakukan pendekatan secara gejala, terus yang lain-lain sebagainya. Kan terapinya tetap kita kasih kan. Walaupun kita masih menduga bahwa dia ini diagnosisnya adalah hiperinsulin kongenital misalkan, contoh gitu kan. Tapi untuk memastikan dia itu hiperinsulin kongenital, yaitu satu-satunya cara adalah periksa gen. Gitu. Jadi nggak bisa kayak cek lab biasa doang, itu nggak bisa ya Dok? Bisa, itu baru 80% lah atau 75% accomplish gitu loh Mbak. Nah, kalau nuannya 100%, mungkin dia harus periksa itu dengan ditambah lagi nanti mungkin dengan pemeriksaan penunjang lain sih. Jadi nanti itu akan menentukan apa, nanti tata laksananya juga berubah. Jadi kayak kapan dia harus dapat obat aja, kapan dia mungkin harus perlu operasi gitu ya. Itu akan mempengaruhi semuanya kalau kita tahu dia mutasinya di mana. Apakah dia tergabung dengan sindrom yang lain. Jadi ada hiperinsulin yang menjadi bagian dari sindrom lain, Kabuki sindrom gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi dengan kita tahu gennya itu ada arahnya loh, kita mau kerja kemana? Tuh mau dikerjain jadi apa nih anaknya itu ada arahnya gitu. Jauh lebih terarah gitu. Menarik. Ya nggak selalu mati sih, tapi maksudnya ya bisa aja, tapi bahaya banget ya Dok. Kalau penyakit-penyakit yang bahaya. Gitu. Nah, aku juga setuju sih sama dokter. Ternyata di Indonesia itu memang dari sisi awareness-nya aja untuk penyakit-penyakit rare ini juga masih dikit. Apalagi mungkin untuk screening DNA-nya sendiri juga masih terbatas ya Dok di Indonesia. Sangat terbatas betul. Nah, kebetulan di GSI Lab juga akhirnya datang sebagai solusinya nih gitu? Dok. Nah, kita bisa melakukan beberapa screening genetik juga. Terutama kita punya produk yang namanya NIPT. Itu lebih ke arah kita bisa screening rare disease kayak Down syndrome dan beberapa kelainan kromosomal lainnya juga. Itu melalui sampel darah ibunya, jadi non-invasif. Darah ibu ya? Dari bukan ibu. Dari cairan amnion? Bukan dari cairan amnion. Jadi non-invasif, lebih early juga detectionnya kita bisa tahu. Penting sih itu. Betul. Itu ibunya periksa sendiri, ngambil darah, kirim ke sini? Enggak dong. Kalau yang NIPT itu nanti ibunya akan didatangin oleh pihak dari kami, pihak operasionalnya nanti akan membantu untuk mengambil darah si ibu. Jadi plebotominya akan dilakukan di rumah, nanti sampelnya akan dikerjakan di sini. Gitu. Berapa penyakit tuh kalau udah bisa di? Penyakitnya lumayan banyak sih, kita bisa sampai lebih dari 46 kelainan kromosomal bisa dideteksi. Yang kromosomal udah bisa kedeteksi ya? Betul. Nah mungkin selain itu Dok, mungkin dokter aware nih ya, di sini ada kotak-kotak cantik nih.
Tadinya saya lebih tertarik lihat botolnya, tapi ini lucu juga nih ada biru-biru nih. Ini lebih fungsional ya sebenarnya. Tapi ini apa? Ini tuh kita lihat dari packagingnya, boleh nih dok, Oke, silahkan. apa sih? Nah kalau dari packagingnya sendiri kan ini sedikit ada tanda tanyanya ya, DNA jadi collection misteri. kit. Saya pikir ini kayak mainan itu ada collectionnya gitu. Enggak dok, ini sebenarnya adalah jawaban dari misteri diri kita. Oh gitu. Karena ini merupakan kit lifestyle genomic, di mana nanti dari pengecekannya itu kita bisa tahu nih kira-kira nutrition yang tepat buat kita seperti apa. Habis itu resiko-resiko penyakit yang kita punya tuh seperti apa, dan juga gitu. Bahkan sampai diet yang cocok untuk dokter. Untuk sobat DNA di rumah juga itu apa sih gitu. Itu menarik banget karena kita bisa memberitahunya melalui DNA kita. Oh gitu. Misalnya repot nih, enggak? Kenapa tuh dok? Enggak dong. Ini sangat-sangat gampang karena kalau kita lihat di sini nih ada swab sticknya. Caranya gampang banget. Nanti kita tinggal buka. Abis itu kita swipe di bagian dalam pipi. Jadi pipi kanan 30 detik, pipi kiri itu dong, 30 kayak COVID, detik. tapi di pipi. Iya, kalau COVID kan gak enak tuh di hidung ya. Ini lebih gak sakit lagi karena cuma di dalam pipi kita selama 30 detik tiap sisi. Jadi kayak 1 menit lah in total. Dan bisa dilakukan di mana aja dok. Karena gitu? Dokter bisa self-service bisa self-service bisa. Bisa di rumah, bisa di jalan juga. Kalau lagi terburu-buru itu boleh banget. Gitu dok. Nah ini dia kitnya dari Lifestyle Genomics. Boleh. Lucu juga nih. Ya lumayan lah, jadi kalau buat yang mau tahu-tahu ya kan. Kalau mau periksa untuk lifestyle dan lain sebagainya masih boleh lah. Benar banget. Nah aku juga sebenarnya balik lagi ke topik kita tadi dok. Kan soal rare disease dari GSI Lab juga kita punya program nih dok. Namanya Batik Pelangi. Itu kita membantu untuk pengecekan rare disease anak-anak di Indonesia. Nah aku setuju sama yang dokter bilang tadi. Kita tuh perlu tahu potensi rare disease yang ada di sekitar kita. Orang tua juga butuh banget tahu supaya tahu nanti langkah selanjutnya apa yang mesti dilakukan supaya bisa membantu kehidupan anaknya sendiri, anaknya masing-masing. Oke, ini kan jatuhnya diagnostik nih berarti ya. Kalau yang tadi kan screening, ada yang screening, ada yang diagnostik gitu ya. Nah, kalau ini untuk tahap diagnostik gitu ya. Tahap diagnostik ya benar, dengan diketahui dengan rare disease makin banyak yang diketahui, berarti akan makin banyak nanti ke depannya kita punya pengalaman untuk menangani penyakit-penyakit yang lebih langka. Dengan harapan anaknya itu outcome-nya kan pasti jadi lebih bagus dong. Jadi pengennya walaupun dia punya penyakit, dia tetap bisa bertumbuh dan berkembang seperti anak normal yang tidak ada penyakit lain gitu. Jadi kayak banyak lah ya kalau itu ya, dan ya bagus lah dengan adanya fasilitas kayak gini. Zaman dulu tuh susah banget kita mau periksa itu, kita kirim sampelnya soalnya jauh ke Singapura, ke Malaysia untuk analisis gen itu. Dulu gak boleh sebut merek ya. Adalah salah satu kompetitor yang CJ, nah itu ya itunya inisialnya C sama G itu ya, itu saya kirim sampelnya harus ke Singapura atau Malaysia gitu ya. Dan untuk analisis gen. Nah, itu untuk penyakit-penyakit yang langka tentunya. Nah, dengan adanya lembaga-lembaga lain yang menyediakan pemeriksaan analisis gen, ya bagus lah untuk negara kita lah. Berarti kita udah bisa lebih maju, udah ikut-ikut negara maju deh. Betul, amin. Gak segitu tertinggal gitu. Tidak segitu tertinggal ya. Betul, soalnya kasihan kan kalau yang penyakitnya aneh. Betul. Lebih cepat juga diagnostiknya, lebih cepat juga kita tahu cara penanggulangannya juga ya dok. Nah gak kerasa banget nih Sobat DNA dan dokter. Kita udah sampai di penghujung acara. Padahal kita lagi seru banget ya ngobrol-ngobrol soal genetik dan anak gitu. Nah mungkin untuk sobat-sobat DNA jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan juga nyalain loncengnya supaya kita bisa tahu nih update-update dari GPS On selanjutnya. Nah tapi kalau pengen tahu lebih lanjut nih soal GSI Lab dan Tanya DNA, boleh banget follow Instagramnya tanyadna.id dan gsilab.id. Nah makasih banyak ya dok untuk hari juga ini. Bapaknya, sama-sama. Semoga semangat terus melayani anak-anak Indonesia semuanya. Semoga GSI juga lebih bagus lah nanti, semakin maju ke depannya ya kan. Amin. Makin banyak yang bisa dieksplor terkait
genom dan lain sebagainya. Oke, Sobat DNA, sampai segitu dulu. GPS on, close now. Bye-bye. Sampai jumpa.